warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Malam hari ini malam yang keberapa? 7 ya. Jadi gak kerasa sudah mau 1 pekan kita melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tema agar puasa kita tidak sia-sia. Kemarin kita sudah sama-sama dengar dari para ustadz kita, puasa itu secara fikih sederhana, cuman menahan lapar, tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau dari subuh sampai maghrib. Secara fikih seperti itu. Orang yang berpuasa dengan seperti itu secara puasa sah puasanya, tapi belum tentu puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin haddahu min siyamihil ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya sekedar rasa lapar dan rasa haus. Dia puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amal wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi war rafas. Fa in sabbaka ahadun aw jahala 'alaika fataqul inni sha'im, inni sha'im." Puasa itu kata Rasulullah bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan lagwun dan rafas. Apabila ada orang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakan padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang saya bacakan tadi, salah satu sebab orang tidak diterima puasanya, tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah
dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta. Dia puasa, tapi dia masih suka bohong. Hati-hati nih yang berdagang, yang usaha segala macam. Jangan suka berbohong. Islam mengajarkan supaya kita melaksanakan yang namanya kejujuran. Jujur itu penting, meskipun kadang-kadang pahit. Makanya kalau dagang, usaha, jangan sekali-kali bersumpah dengan kebohongan. Ada orang menawar, Masya Allah nawarnya dikit amat sih, demi Allah nih modalnya aja nggak dapat. Kalau begitu, padahal sebenarnya dapat. Nah kayak gitu nggak boleh. Jadi lebih baik ya dijual saja, nggak usah pakai berbohong. Oh ini bahannya bagus, misalnya gitu kan. Kalau bahannya jelek ya bilang biasa-biasa aja, nggak usah bilang bagus. Karena biasanya ada harga, ada rupa. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mau meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Banyak orang puasa di siang harinya, banyak amalannya itu amalan yang sia-sia. Amalan yang tidak bermanfaat, amalan yang tidak berguna. Contoh misal main game. Nah, yang di belakang main HP. Nah, ini contoh. Itu perbuatan yang sia-sia. Main game dapetin duit gak? Dapat. Dari mana? Money game. Ya. Kemudian main media sosial, kebablasan, main TikTok, Facebook, Instagram, ya, nontonin video-video orang, lihat status-status orang, tahu-tahu 1 jam, 2 jam, 3 jam waktunya habis. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kata Rasulullah SAW, bagian dari bentuk kesempurnaan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Makanya kalau kita berbuat, beramal, melakukan sesuatu, itu kita lihat amalan ini ada untungnya enggak? Untung itu bisa dua, bisa untung bernilai duniawi, bisa untung bernilai ukhrawi. Untung bernilai duniawi berarti ada manfaatnya. Manfaat untuk orang lain, manfaat untuk kita sendiri, manfaat untuk keluarga, bisa jadi menghasilkan uang, bisa jadi rumah jadi bersih, terus seterusnya bermanfaat. Tapi hal yang sia-sia itu adalah yang dilakukan itu dia tidak bermanfaat apa-apa. Ngasihin uang enggak, dimarahin orang tua iya, bernilai akhirat juga tidak. Nah, yang begitu-begitu tolong di dalam puasa ini dilatih, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Yang sia-sia itu kita tinggalkan. Dalam surah Al-Mu'minun, salah satu ciri orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, salah satunya adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Supaya amalan puasa kita tidak sia-sia. Daripada main-main begitu, mohon maaf, mendingan tidur. Tapi tidurnya juga jangan banyak-banyak. Ya tak? Gunakan aktivitas yang lain. Ya tak? Bantu orang tua kah, bantu istri kah, apa sih? Baca Al-Quran kah, dan seterusnya. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang tidak berhasil biasanya dia lalai terhadap waktunya, lalai terhadap masa mudanya, lalai terhadap waktu luangnya, sehingga waktu itu tidak bernilai buat dia dan tidak bermanfaat buat dia, dan akhirnya membawa kegagalan buat dirinya sendiri.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak melakukan perkataan yang sia-sia. Rofas itu adalah banyak berkata kotor. Banyak berkata kotor. Misal menyebut nama kemaluan laki-laki atau perempuan, misal. Itu namanya rofas. Itu nggak boleh. Puasa tinggalkan itu. Yang suka ngomong-ngomong begitu tolong ditinggalkan. Nama-nama hewan disebut nggak boleh. Supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'an min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qauman min qaumin, janganlah satu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Bapak Ibu, jangan suka menjelek-jelekan orang. Jangan suka mengolok-olok orang. Bahkan untuk perempuan itu disebut dengan bahasa tersendiri, wala nisa'an min nisa'in, dan jangan perempuan yang satu mengolok-olok perempuan yang lain. Ya Allah sampaikan ini kayaknya gara-gara memang perempuan itu suka menggunjing, suka menjelek-jelekan orang. Kalau menceritakan kejelekan orang seneng bener. Betul begitu, Bu? Enggak ya, mudah-mudahan di sini enggak. Asa ayakunna khairan minhum, bisa jadi perempuan yang olok-olok itu, perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela. Wala tanabasu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah ingatkan kepada kita supaya kita jangan suka mengolok-olok, menjelek-jelekan orang, membuli orang, menggunjing orang. Enggak boleh. Gitu kan. Kalau kita mendengar sesuatu yang sampai kepada kita berita buruk terkait dengan orang lain, tabayyun. Jangan justru ceritakan kepada orang lain, karena bisa jadi yang diceritakan ini adalah sebuah kesalahan. Karena membicarakan aib orang lain itu kalau benar namanya ghibah, nggak boleh. Kalau salah namanya fitnah, lebih nggak boleh lagi. Nggak ada yang baiknya. Seorang beriman yang baik itu adalah dia suka menutupi aib orang lain, bukan justru sebaliknya. Ketika mendengar aib dari saudaranya senang bener, ya toh. Sampai tetangganya dipanggil, bu, sini nih, terkasih tahu, udah tahu belum berita di sini? Gak boleh gitu. Ini perintah Allah langsung. Perintah Allah. Supaya apa? Supaya persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah, kehidupan kita bersaudara, bertetangga itu bisa baik. Tidak penuh dengan ghibah, tidak saling membenci antara satu dengan yang lain. Karena masalah
membicarakan kejelekan orang lain. Dan kalau manggil saudaranya, temennya, itu panggillah dengan nama yang baik. Itu, jangan nama jeleknya. Mentang-mentang kurus dipanggil ring kuring sini. Panggil kuring katanya kurus kering. Mentang-mentang gendut dipanggil dut sini. Nah kalau orangnya nggak seneng nggak boleh gitu. Mentang-mentang rambutnya keriting dipanggil keriting sini. Masya Allah, nggak boleh. Mentang-mentang kismin, kalau cerita sama saudaranya, tahu nggak itu si miskin tuh, tahu nggak misalnya, nggak boleh. Islam itu nggak membedakan yang namanya warna rambut, besar kecil badannya, kaya miskinnya dan seterusnya, nggak ada itu. Masih punya istri atau enggak dan sebagainya, nggak ada itu. Masih bujang atau sudah nikah, di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama. Semuanya sama, nggak ada bedanya. Yang dilihat itu adalah hatinya. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu adalah di hati-hati kita, bukan di pandangan orang lain. Bisa jadi kita lihat di depan kita ada orang yang kelihatannya soleh, pakai sarung di mana-mana, pakai kopiah di mana-mana, sorbannya panjang. Tapi kalau hatinya penuh dengan iri, dengki, maka dia tidak soleh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ada orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa, rumahnya biasa, tapi bisa jadi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dapat berita yang buruk dari orang lain, jangan langsung diceritakan. Kalau bapak ibu menceritakan aib orang lain yang pertama kali menceritakannya, dialah dosanya yang paling banyak. Saya ulangi, apabila ada bapak ibu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain, dan dia yang cerita pertama kali, dialah orang yang dosanya paling banyak. Karena seharusnya kalau kita mendengar aib dari orang lain, kita tabayun. Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang yang beriman, jauhlah dari kalian yang namanya prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ismun. Gak usah berprasangka buruk kepada saudara kita, gak usah berprasangka buruk kepada tetangga kita, gak usah berprasangka buruk kepada orang lain. Tetapi yang benar adalah lihat diri kita sendiri. Kita ini sudah jadi orang baik atau belum? Kita ini sudah jadi orang yang benar atau belum? Kita ini sudah jadi orang mukmin yang benar atau belum? Lihat diri kita sendiri, jangan lihat orang lain. Islam mengajarkan lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami adalah amal kami, bagi kalian adalah amal kalian. Beramallah sesuai dengan yang kita yakini. Gak usah menjelek-jelekan orang lain. Oh itu orang tuh sholatnya aneh. Oh orang itu amalannya aneh. Gak usah mikir yang begitu-begitu. Ikhtilaf dibesar-besarkan, yang menjadi perbedaan dibesar-besarkan. Padahal kita disuruh untuk menjaga ukhuwah. Padahal kita disuruh untuk menjaga yang namanya persatuan. Jadi jangan dibalik. Begitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, sebelumnya. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus.
hobinya mencari kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, gak boleh. Gitu. Ini perintah Allah. Karena orang itu kalau sudah benci, kalau sudah dengki, orang sebaik apapun di depannya, yang dilihat pasti kejelekannya saja. Betul? Sebaliknya, orang itu kalau sudah suka, kalau sudah senang, meskipun dia melakukan kesalahan, biasanya dia mau memaafkan. Begitu. Jadi jangan tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Silaturahim tempat tetangganya. Ketika silaturahim, matanya melihat kanan, melihat kiri, melihat depan, belakang, atas, bawah. Pulang-pulang cerita sama saudaranya, tahu nggak? Tadi saya ke sono, rumahnya kotor banget. Kayaknya malas betul itu orang. Masya Allah. Nggak saya cerita yang begitu. Anaknya jam 10 pagi belum mandi, udah belernya sampai sini, sampai bibir katanya. Dijilatin lagi, astagfirullahaladzim. Cerita keburukan orang lain, tajasus, mencari-cari kesalahan. Gak boleh. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing seorang dari kalian dengan orang lain. Menggunjing langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diibaratkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini adalah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Apa kalian tidak jijik karenanya? Fakali itu. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang ingin senantiasa berbuat baik dan menjauhi yang namanya perbuatan yang sia-sia, suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan jauhi yang namanya menggunjing. Mudah-mudahan bermanfaat. Enggak kerasa tahu-tahu 8:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.